Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, pembelajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, kami dari Bimbel Marketing Jombang, Jawa Timur akan meneruskan lanjutan tentang materi question text bagian yang kedua. Bahwa sebagaimana kita ketahui, di video yang pertama, penekanan materi question text itu adalah satu diantaranya adalah bila kalimatnya positif maka tag-nya harus negatif. Bila question tag-nya negatif, bila statementnya negatif maka tag-nya harus positif. Sebagaimana ada di video yang pertama. Saya ulang lagi, bila statementnya positif maka tag-nya negatif, bila statementnya negatif maka tag-nya positif. Yang kedua, ketika Anda menggunakan subjek nama orang, Anda harus menggunakan pronounnya di dalam tag-nya atau setelah koma nanti ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, ketika Anda menemukan predikat. Nah, hati-hati ya, yang namanya predikat itu ada kelompok-kelompoknya. Saya mulai. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan question tag. Saya mencoba untuk mengulang sejenak ya, bila nanti Anda ketemu soal question tag itu ada aturannya. Aturannya ada di video yang pertama, tapi saya singkat saja di sini. Kalau nanti di dalam statementnya positif, maka di dalam tag-nya adalah negatif. Bila di dalam statementnya adalah negatif, maka di dalam tag-nya adalah positif. Dengan catatan tandanya ada koma. Di sebelah kiri namanya tag, di sebelah kanan namanya statement. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, bila nanti subjeknya berupa nama orang, ya ada nama, maka Anda di sini menuliskan subjeknya harus berupa pronoun. Pronounnya yang pronoun subjek. Nah, yang ketiga, bila nanti sebelum koma ada soal question tag ya, selain memperhatikan aturan 1, aturan 2, juga aturan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah predikat. Di video yang pertama, predikatnya sudah saya jelaskan, yaitu berupa model. Di video yang kedua ini nanti akan saya jelaskan tentang to be. Kalau nanti di sini di dalam statementnya ini to be, maka di sininya juga harus to be, seperti soal yang berikut ini. Nah, kawan-kawan, langkah untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama, fokuslah ya, silakan Anda fokus di dalam predikatnya. Predikatnya berupa to be. To be itu kan kita bisa bagi, yaitu ada kelompok to be is, am, are. To be-nya adalah was, were, seperti yang kita ketahui bersama. Juga ada yang namanya to be adalah has, have, had been. Tolong ini diingat-ingat, ini kita sebut namanya to be. Nah, di soal ini Anda fokus, kalau ini namanya adalah subjek, berarti ini adalah predikat. Predikatnya berupa to be, maka jawaban yang A salah, jawaban yang D salah, ini kita sebut kata bantu. Ini kita sebut will-nya adalah model, ya kan? Nah, jawaban C sama jawaban C namanya adalah to be, saya singkat. Jawaban D juga to be, berarti pasti salah. Jawaban D pasti salah. Jawaban C, lihat saja, oh di sini pakai was, ya sudah jawabannya adalah yang C. Demikian untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kawan-kawan,
Mudah sekali. Di sini kalimatnya, fokusnya lagi-lagi ada di predikat ya. Oh, predikatnya ini Pak, ada to be. Nah, ini ada to be. Sudah, kita pasti menghakimi jawaban B salah. Ya kan gitu. Jawaban D salah, meskipun itu to be. Karena to be-nya yang dipakai adalah to be lampau. Berarti jawabannya tinggal A atau C. Baru kita lihat kalimat di sininya positif atau negatif. Oh, di sini negatif. Berarti di sini harus positif. Kalau positif jangan menggunakan not, maka jawabannya yang A. Demikian untuk latihan to be. Kita lanjutkan. Oke, next. Ada latihan soal seperti ini. Nah, ini dia. Kawan-kawan semuanya, sebagaimana juga sudah saya jelaskan di video yang pertama, bahwa yang namanya kalimat negatif tidak melulu ditandai oleh not. Tidak melulu ini, tetapi juga ada kawan-kawannya not, yaitu ada kata never, nah itu kan, ada kata seldom, ini juga kategori kalimat negatif. Kalau ada sebuah kalimat dihuni oleh salah satu dari kata-kata yang tertulis di sini nanti, maka kalimat ini nasibnya adalah negatif. Terus kalimat itu kalau ditaruh di dalam soal question tag, berarti di sini nanti Anda harus menjawab positif. Kan begitu? Saya lanjutkan ya. Di sini ada kata hardly, artinya hampir tidak. Di sini ada kata scarcely, ada kata barely, ada kata rarely. Nah, kawan-kawan semuanya, ini penanda negatif. Kalau sudah penanda negatif dan muncul di kalimat seperti ini, berarti di sini harus positif. Maka jawaban soal ini apa? Tandanya dulu, kita lihat tandanya ada kata seldom. Berarti kalimatnya ini nasibnya adalah negatif. Maka di sini positif. Ini negatif, salah. Ya, ini berupa kata bantu, salah. Padahal soalnya butuh to be. Ini meskipun positif tapi tetap salah karena menggunakan model. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Ya, ini salah, ini salah. Demikian. Lanjutnya adalah demikian soalnya. Nah, kawan-kawan semuanya, di video yang pertama juga sudah saya sampaikan, hati-hati kalau kalimat ini tadi ditulisnya dalam bentuk kalimat tunggal. Nah, ini kalimat tunggal kawan-kawan karena hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Bagaimana kalau nanti Anda ketemu kalimat majemuk? Ya, kalimat majemuk. Yang dimaksud majemuk itu ada subjek lagi, ada predikat lagi yaitu is. Terus di sini ada yang namanya conjunction. Berarti cirinya kalimat majemuk itu dua subjek, dua predikat, satu conjunction. Nah, yang dipakai yang mana, Pak? Yang dipakai untuk menentukan. Di sini ada dua kalimat. Seperti di video yang pertama. Untuk menentukan tag nanti menggunakan apa di sini, ya, perhatikan saja kalimat yang tidak ada conjunction-nya. Berarti jangan dipikir yang kalimat yang mengandung conjunction itu nggak usah diperhatikan. Ini abaikan kawan-kawan, ini abaikan. Berarti yang dilihat cuma ini saja. Nah, sekarang kita tengok predikatnya berupa apa? Predikatnya berupa to be. Maka jawabannya di sini juga harus berupa to be. Yang tidak ada to be salah. Ini salah karena ini kata bantu. Jawaban ini salah karena ini kata bantu. Nah, sekarang tinggal dua. Jawabannya A atau jawaban C. Kita lihat saja.
soal ini adalah positif, dia sangat bahagia, maka di sini harus negatif. Yang namanya negatif itu yang A, maka jawabannya demikian. Oke, jadi kawan-kawan, tolong perhatikan dalam materi question text itu ada nuansa soal yang berbeda. Ada yang namanya kalau nanti positif, ininya apa? Negatif. Kalau di sini negatif, di sini apa? Ya kan? Kalau di sininya nanti adalah mengandung negatif yang pakai semi ini namanya semi negatif. Kalau ada semi negatif berarti jawabannya nanti di sini positif, kan begitu? Berarti ikut aturan yang ini ya, ikut aturan yang kedua. Terus ada juga nanti kalimatnya itu tunggal atau majemuk. Nah, ini menjadi apa namanya? Ciri soal question text. Gitu kawan-kawan ya, secara simpulan soal question text itu bisa ditulis dalam bentuk kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Soal question text itu bisa ditulis dengan menggunakan semi negatif. Soal question text itu bisa ditulis dengan statement positif, teksnya negatif, dengan statement negatif, teksnya positif. Demikian kawan-kawan semuanya yang terkait dengan pembelajaran materi question text. Tunggu untuk video yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang predikat yang berupa verb. Ya, predikat yang berupa verb. Di video pertama, predikat berupa model. Di video yang ini, predikat berupa to be. Dan di video berikutnya, yang ketiga, predikat berupa verb. Terima kasih bagi adik-adik semuanya, kawan-kawan semuanya yang ingin bergabung bersama bimbel matking dimulai sejak awal bimbelnya. Silahkan Anda bergabung mulai sekarang, karena di bulan Februari ini kami memberikan 3 layanan yang luar biasa ya. 1, biayanya yang paling ringan. Yang kedua, langsung bisa ikut bimbel. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini yang luar biasa, saya akan memberi Anda video dari setiap bab yang nanti akan dibahas di kelas. Berarti kalau nanti kita membahas tentang misal gerund itu ada subnya, ada 9 sub bahasan di dalam gerund. Berarti ada 9 video khusus sound untuk gerund. Bayangkan. Kalau nanti membahas subjunctive itu pembahasannya ada 3. Berarti Anda mendapatkan 3 video yang beda sub-subnya. Demikian juga tentang materi-materi yang lain. Bisa jadi Anda sampai memiliki nanti 100 video dari saya, dan itu gratis. Dengan catatan Anda menyatakan diri bergabung bersama kami di bulan Februari, gitu ya. Dan cara membayarnya pun saya permudah, yaitu cukup dengan membayar 100.000 terlebih dahulu. Baik itu Anda mau menyatakan diri ikut bimbel online maupun ikut bimbel offline. Dua-duanya dapat video ya. Dapat video dari kami secara gratis dengan catatan, dengan syarat kawan-kawan menyatakan diri bergabung di bulan Februari ini. Ya, untuk lebih lanjutnya silahkan simak di link yang sudah kami share ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.